Anda masih menyaksikan Indonesia Terkini, pemirsa. Kami akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Kita lanjutkan kembali dialog kita, Gus. Berbicara mengenai Kartu Indonesia Pintar ya, Gus. Ini kan memang tadinya ini mencakup hanya 12 tahun saja, tetapi saat ini sudah ada Kartu Indonesia Pintar kuliah. Ya. Nah, itu mungkin bisa disebutkan gambarannya saja, Gus Ipul. Sasarannya seperti apa? Kemudian juga jumlah pesertanya sejauh ini seberapa banyak sih, Gus? Jadi pemerintah itu banyak membuka peluang untuk memperoleh beasiswa sampai ke tingkat kuliah ya. Ya banyak sekali. Pemerintah pusat ada bidik misi misalnya, ada LPDP ya. Itu kesempatan yang sangat baik bagi mereka yang ingin meneruskan atau memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Ya juga kita tahu ada beasiswa dari pemerintah daerah. Banyak sekali itu. Jadi sekarang jauh lebih mudah ya untuk memperoleh dukungan pembiayaan kuliah ya, karena aksesnya mudah ya, cukup daftar lewat online, kemudian mengikuti ujian-ujian yang ada atau tes-tes yang ada. Setelah itu insya Allah kalau memang memenuhi syarat sudah bisa langsung diterima. Jadi sebenarnya yang penting ini adalah kita memberikan sosialisasi ya, penyadaran kepada masyarakat bahwa kesempatan sekarang jauh lebih luas untuk kita mendapatkan pendidikan. Banyak contoh-contoh baik ya, anak pemulung, orang-orang yang tidak mampu orang tuanya tapi anak-anaknya bisa sekolah tinggi, bahkan juga beberapa di antaranya sekolah di luar negeri. Jadi ini adalah hal yang cukup baik untuk bisa diketahui oleh masyarakat. Baik, Gus Ipul, kan kita ketahui bahwa program pemerintah sendiri berkaitan untuk penanganan isu sosial ini kan cukup banyak. Ada BLT, kemudian juga ada Kartu Prakerja, ada PKH begitu ya, dan lain sebagainya, program-program serupa yang tentunya kita memiliki harapan untuk bisa menyintas kemiskinan begitu. Nah, tapi kalau kita ketahui dari program-program tersebut ini seperti apa efektivitasnya untuk membantu sejumlah keluarga di Indonesia, terutama dalam hal perekonomian, Gus Ipul? Ya. Jadi pertama-tama kalau di Kementerian Sosial itu ada yang program strategis ya, namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Ini menyasar tidak kurang dari 10 juta keluarga. Di dalam program ini intinya itu ingin membimbing, mengawal keluarga untuk menyadari, merubah cara berpikir bahwa pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur dasar seperti rumah layak huni itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kita mengajak mereka mengerti prioritas untuk supaya keluarga ini menjadi punya harapan yang lebih besar. Nah, dalam program ini diberikan bantuan bersyarat, ya, bantuan untuk anaknya yang sekolah, atau mungkin ada balita, ada lansia. Jadi dalam keluarga itu ada syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh bantuan itu. Dan kita lihat selama 10 terakhir ini program ini cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan yang kedua juga untuk supaya mereka menyadari bahwa sekolah itu adalah prioritas. Sekolah itu ada, pendidikan itu adalah prioritas. Nah, dalam melaksanakan program ini kita didampingi atau kita mengajak beberapa kader-kader muda untuk mendampingi mereka agar bisa dikawal dengan baik, agar sasaran tercapai, dan kemudian tentu mengangkat mereka menjadi keluarga yang lebih mandiri, keluarga yang tidak lagi kategorinya itu miskin, tapi mereka sudah bisa berkembang, bisa lebih sejahtera gitu. Nah juga ada layanan-layanan lain yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat bantuan-bantuan kepada lansia ya, kepada difabel ya, dan dalam bentuk macam-macam program. Salah satu di antaranya adalah memberikan permakanan ya, bantuan makan yang diberikan kepada lansia usia 75 tahun ke atas sehari 2 kali selama 1 tahun penuh ya.
kepada 100.000 lansia yang berusia 75 tahun. Kepada difabel ada sekitar 33.000. Jadi ini bentuk-bentuk bantuan kita ya yang diharapkan ini menjadi bagian dari perlindungan sosial sepanjang hayat. Baik, kalau melihat kemarin 10 tahun sudah berfokus pada seluruh program yang tentu kita harapkan bisa mempermudah rakyat begitu Gus. Apa yang masih menjadi PR Indonesia sebetulnya, khususnya mungkin dalam hal menangani isu sosial dan harapannya nanti dengan kepemimpinan pemerintah yang baru ini nanti bisa terselesaikan begitu? Ya, tentu yang pertama tetap ya masalah kemiskinan ya. Kita harus bekerja keras dan bekerja sama dengan kementerian lain untuk melakukan usaha nyata agar penurunan kemiskinan nanti bisa lebih tajam. Kalau misalnya ke depan ini punya target 3% selama 5 tahun, itu saya kira udah angka yang fantastis sekali kalau memang benar-benar bisa turun sampai 3% dalam 5 tahun ke depan. Yeah. Ini diperlukan langkah besar dan saya lihat Pak Prabowo punya komitmen yang besar ya untuk bisa mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan ini lewat program-program yang beliau sudah tetapkan. Nah itu insya Allah nanti akan menjadi pedoman Kementerian Sosial ke depan. Terima kasih banyak Gus Ipul atas waktu dan juga pandangannya. Seperti yang tadi sudah disinggung juga, tentunya kita berharap yang terbaik untuk kedepannya, untuk pemerintahan setelah ini juga. Terima kasih sekali lagi Gus Ipul. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul berkaitan dengan seperti apa fokus pemerintah kedepannya dalam penanganan isu-isu sosial di Indonesia. Indonesia Terkini kami akhiri di sini pemirsa. Saya Tiara Harap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.